Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana dengan NIM 51111-81013 akan memaparkan materi mengenai sejarah sistem informasi. Penggunaan teknologi informasi pada suatu sistem informasi mulai berkembang sekitar tahun 1960-an. Pada periode tersebut, sistem informasi yang digunakan masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan teknologi perangkat keras maupun perangkat lunak masih sangat jauh jika dibandingkan dengan kondisi sekarang. Tujuan utama sistem informasi pada saat itu adalah untuk melakukan otomatisasi proses bisnis yang berjalan pada organisasi. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakannya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh Presper Eckert dan John Mansley. Mereka membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Kemudian, pada pertengahan tahun 1950, UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut. Nah, komputer generasi kedua muncul setelah ditemukannya transistor, yang kemudian mulai mengganti tabung vakum dalam desain komputer. Dengan transistor, daya panas dan bentuk menjadi lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Lalu penemuan Integrated Circuit atau IC, atau dikenal juga dengan microchips, membuka jalan untuk komputer generasi ketiga tahun 1960 atau yang kita kenal dengan komputer sekarang ini. Nah, berbentuk jauh lebih kecil dengan generasi komputer sebelumnya. Pertama, munculnya mini komputer yang didasarkan pada kedua transistor dan microchip seperti IBM System 360. Nah, memasuki komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1970, ditemukannya microchips berbasis CPU pertama, terdiri dari beberapa microchips untuk komponen CPU yang berbeda. Munculnya mikroprosesor melahirkan evolusi dari mikrokomputer bentuk yang akhirnya akan menjadi komputer pribadi yang kita kenal sekarang ini. Nah, dan yang terakhir adalah komputer pada generasi kelima yang telah dilakukan pengembangan. IBM memperkenalkan komputer mikro yang disebut sebagai PC. Pada tahun 1980, komputer mikro digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem kecil, kuat, dan relatif tidak mahal yang dipergunakan oleh aplikasi bisnis maupun pribadi. Nah, pada generasi ini, komputer dapat menerjemahkan bahasa manusia, serta adanya penghematan energi komputer. Selain itu juga berbasis grafik, user interface, multimedia, dan multikomunikasi. Komputer generasi kelima ini merupakan komputer yang masih digunakan hingga sekarang. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat menambah pengetahuan mengenai sejarah sistem informasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Dewi Lestari. Dengan NIM saya 511181035. Saya dari kelas manajemen 7C Sistem Informasi Manajemen dan saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya adalah Rizky, dan saya akan melanjutkan kepada konsep dari sistem informasi manajemen ini. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, pada klasifikasi sistem ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak ini berisi gagasan berupa ide-ide yang tidak tampak secara fisik, seperti contohnya gagasan tentang manusia dan Tuhan. Lalu pada sistem fisik ini adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat, seperti contohnya sistem komputer, sistem sekolah, dan sistem transportasi. Lalu yang kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah ini yang terjadi karena alam, contohnya sistem tata surya. Lalu apabila sistem buatan manusia ini yang dibuat oleh manusia, seperti contohnya sistem perusahaan dagang. Lalu yang ketiga ada sistem tertentu dan sistem tak tentu.
Sistem tertentu ini sistem operasinya dapat diprediksi secara tepat, seperti contohnya sistem komputer. Apabila sistem tertentu ini adalah sistem yang tidak dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur profitabilitas, seperti contohnya sistem arisan. Lalu yang keempat ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup ini sistem yang tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. Apabila sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan tersebut, seperti contohnya sistem perusahaan dagang. Lalu pada konsep sistem informasi, konsep dasar informasi sumber dan informasinya adalah sebuah data. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, dan menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata seperti ada faktanya yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yasinta Salsabila, NIM 5111811036. Di sini saya akan memaparkan mengenai gambaran umum Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat dengan SIM dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna kepada semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Sistem informasi manajemen juga menghasilkan informasi-informasi tersebut melalui dua peringkat lunak, yaitu yang pertama, peringkat lunak pembuat laporan dan model sistematis. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Oktaviani Putri, NIM 5111811037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengguna sistem informasi. Pengguna output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menu ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, pengguna informasi dalam bidang manajemen adalah manajer dan anak buahnya. Yang kedua, pengguna informasi dalam bidang pendidikan adalah para pendidik anak didiknya. Yang ketiga, pengguna informasi dalam bidang telekomunikasi adalah para manajer dan anak buahnya. Yang keempat, pengguna informasi dalam bidang pertahanan adalah para komandan dan prajuritnya. Dan yang terakhir adalah pengguna informasi dalam bidang teknologi informasi adalah programmer, end user, administrator jaringan, technical support, and graphic designer. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selana Tasya Nisa dengan NIM akhir 039. Di sini saya akan memaparkan mengenai masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komunikasi maupun komputer. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat input dan output. Sedangkan kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Dalam mengembangkan masa depan teknologi informasi, para pakar terus berinovasi dan berekspansi, baik di Eropa maupun di negara berkembang lainnya. Setelah sukses menciptakan superkomputer K atau komputer tercepat di dunia saat ini, Fujitsu kini mencoba menghadapi 3 tantangan utama dalam dunia digital. Yang pertama, Big Data, yang kedua, komputasi awan, dan yang ketiga, Human-Centric Intelligence Society, atau keadaan di mana masa depan yang lebih baik, di mana masyarakat dapat merasakan kedamaian dan keamanan dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi begitu kurang lebih gambaran mengenai masa depan teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Aji Pratama dengan NIM 044. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan ke tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Jadi
kendala-kendala apa saja sih yang harus diatasi oleh pengembang sistem dari GIS atau Global Information System ini? Nah, yang pertama adalah kendala-kendala politik. Yang kedua adalah rintangan budaya dan komunikasi, yang di dalamnya ada pembatasan pembelian dan impor peranti keras. Yang selanjutnya adalah pembatasan pemrosesan data. Yang ketiga adalah pembatasan komunikasi data. Nah, untuk yang ketiga adalah masalah-masalah teknologi. Dan yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskannya hanya untuk yang nomor 2 ini, dan nomor 3. Jadi yang pertama ini untuk rintangan budaya dan komunikasi dari pembatasan pembelian dan impor peranti keras. Nah, tentu saja untuk mengembangkan sistem GIS ini diperlukan peranti-peranti keras, seperti misalnya komputer yang speknya itu memenuhi untuk melaksanakan pengembangan sistem GIS. Nah, untuk pembelian dan impornya ini tuh banyak yang masih mendapatkan pembatasan, karena untuk peranti keras yang berkecepatan tinggi ini pun belum banyak beredar di pasaran. Nah, untuk pembatasan pemrosesan data terkait dengan tadi, karena hanya sedikit komputer yang berkecepatan tinggi yang beredar, berarti akan semakin terbatas pemrosesan data, karena pemrosesan data yang cepat memerlukan komputer yang speknya juga bagus. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pembatasan komunikasi data. Nah, untuk komunikasi ini sendiri memang komunikasi data ini memang terbatas, karena seperti adanya peraturan-peraturan dan juga misalkan seperti kendala internet dan lain-lain. Nah, ini akan menyangkut ke kendala nomor 3, yaitu masalah-masalah teknologi. Nah, dengan masalah-masalah yang tadi sudah ada di rintangan budaya dan komunikasi tadi, tentunya masalah-masalah teknologi ini nyangkut juga nih, karena di dalam seperti yang pembatasan pembelian impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data ini memerlukan teknologi-teknologi yang memang sudah memadai untuk melakukan pengembangan sistem GIS. Nah, namun selain masalah itu, dari sistem GIS ini dari masalah-masalah teknologi ini sendiri mungkin datang dari masalah manusianya sendiri, karena untuk mengoperasikan teknologi itu pun perlu seperti pelatihan dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian resume dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.